10 ciri-ciri orang yang sulit untuk berkembang. Orang yang mempunyai pribadi positif dan mampu mengendalikan semua potensinya dengan baik adalah orang yang memiliki kemampuan yang baik pula dalam mengatasi berbagai hal dalam hidupnya. Siapapun perlu memiliki kontrol yang baik di dalam dirinya, sehingga semua aspek kepribadiannya dapat digunakan secara tepat sesuai dengan tempat dan perannya. Hal ini memudahkan seseorang untuk menggapai banyak hal, termasuk tujuan hidup. Tentu saja, untuk menjadi orang yang positif, semua aspek negatif yang ada di dalamnya perlu dikesampingkan. Tapi, nyatanya, ini bukanlah tugas yang mudah. Apalagi jika selama ini ternyata kamu tidak memahami dan mengenali aspek negatif tersebut pada dirimu. Berbagai tindakan dan keputusan selama ini mungkin menjadikanmu pribadi yang negatif. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi tanpa disadari, sisi negatif ini juga bisa berdampak negatif bagi orang lain di sekitarmu. Pahami dan kenalilah sisi negatif yang ada dalam kepribadianmu. Berikut ini akan disajikan 10 sifat negatif yang barangkali kamu masih memiliki salah satunya. Pertama, suka mengkritik orang lain. Orang negatif juga sangat suka mengkritik orang lain, bahkan untuk alasan yang sebenarnya tidak perlu. Kritik yang tidak pada tempatnya atau bahkan tidak memberikan dampak yang baik bagi penerimanya adalah percuma. Jadi, kamu perlu memahami cara memberikan kritik yang tepat dan tentunya akan bermanfaat bagi yang menerimanya. Atau yang lebih baik lagi, berhenti mengkritik orang lain. Kedua, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Di setiap hari, berapa banyak kamu bersyukur? Jika jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan keluhanmu, maka bisa dipastikan bahwa kamu memang selalu memiliki sisi negatif. Mengeluh adalah bukti kalau kamu tidak puas dengan apa yang telah kamu capai dalam hidupmu. Tapi, jika kamu menghabiskan sepanjang hari untuk mengeluh tanpa berusaha memperbaiki keadaan, maka hal itu tentu tidak akan mengubah apapun. Ketiga, selalu berprasangka buruk. Jika semua yang kamu lihat adalah buruk, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Jangan terlalu berlebihan dalam mengukur atau melihat sesuatu, sehingga kamu hanya memandang sisi buruknya saja. Mempunyai prasangka buruk mungkin juga diperlukan, tapi kamu harus melihat situasi dan kondisi tertentu, dan bukan selalu berprasangka buruk sepanjang hidupmu. Keempat, takut keluar dari zona nyaman. Saat kamu berada di zona nyaman, kamu akan merasa tenang dan selalu lebih mudah dalam mengarungi kehidupan. Lain halnya jika kamu selalu memiliki kepribadian negatif, mana kamu akan merasa sulit bahkan sangat takut untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu. Orang negatif tidak akan membuat keputusan besar untuk berani keluar dari zona nyaman mereka, terutama untuk berada di tempat yang benar-benar asing dan baru. Jika itu masih ada pada diri dan pikiranmu, maka kamu termasuk dalam kategori orang negatif. Kelima, sulit melepaskan masa lalu. Dengan hidup di masa lalu dan tidak pernah menerima kenyataan bahwa waktu telah berlalu begitu jauh untuk berada di sini, sekarang dan detik ini adalah sebuah kesalahan fatal. Hal itu karena tidak ada orang yang akan menikmati kehidupannya sehari-hari jika orang tersebut selalu hidup di masa lalu, baik itu indah atau bahkan gelap. Hidup adalah hari ini, maka nikmatilah dan jalanilah dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Keenam, selalu mengkhawatirkan banyak hal. Tidaklah salah kalau kamu mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Tapi, jika kamu melakukannya secara berlebihan, maka bisa dipastikan kalau kamu tidak akan mampu menikmati hidupmu secara normal. Kamu akan menghabiskan banyak waktumu hanya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ini akan tidak membawa apapun selain berbagai permasalahan yang rumit dan pemikiran yang ruwet setiap hari. Ketujuh, tidak berani mengambil resiko. Hidup akan membawamu pada kondisi yang berbeda, bahkan pada hal-hal yang tidak kamu harapkan. Itulah sebabnya kamu harus memiliki kecakapan dan keterampilan untuk membuat keputusan apapun, termasuk keputusan yang berisiko sekalipun. Untuk itulah, jika
jika kamu tidak berani mengambil risiko dalam mengambil keputusan, lalu bagaimana kehidupanmu akan berjalan ke arah yang lebih baik di masa depan? Hal-hal seperti itulah yang menyebabkanmu kehilangan banyak peluang, bahkan yang terbaik sekalipun. Kedelapan, tidak menikmati hidup. Bagi kamu yang memiliki sifat negatif, pasti mengalami kesulitan untuk menikmati hidup, baik disadari ataupun tidak. Berbagai kendala selalu ada di benakmu, bahkan yang tidak perlu pun akan muncul di pikiranmu. Dan itu bukan hanya dalam pikiran dan sikapmu saja, tetapi juga hidupmu yang tidak akan memberimu kedamaian dan kenyamanan yang pada dasarnya mudah dirasakan. Kesembilan, tidak bisa percaya pada orang lain. Dalam hidup ini, kerjasama dalam meraih kesuksesan bersama-sama dengan orang lain di sekitarmu adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Namun, jika kamu sulit untuk mempercayai orang lain, bahkan jika itu teman dekatmu atau kerabatmu sekalipun, maka bisa dipastikan kalau kesulitan-kesulitan akan selalu muncul dalam meraih kesuksesan yang kamu inginkan. Kesepuluh, pesimis dan mudah menyerah. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, karena kamu harus berjuang dan mencapai tujuan hidup dengan sekuat tenaga. Perjuangan dan pencapaian ini sangat mustahil bagi kamu yang pesimis dan mudah menyerah pada keadaan, karena prosesnya tidak kamu nikmati sebagai bentuk kebahagiaan. Dari uraian video ini dapat disimpulkan bahwa kamu seharusnya mengenali dan menyingkirkan sisi negatifmu. Menjadi orang yang negatif akan membuatmu kehilangan banyak kesempatan dan juga kebahagiaan yang berharga dalam hidupmu. Menghindari sisi negatif pada dirimu akan membuatmu mampu mendapatkan banyak manfaat dan hal baik. Untuk itulah, pahamilah dan lepaskan semua aspek negatif pada dirimu, dan niscaya dirimu akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itulah 10 ciri-ciri orang yang sulit untuk berkembang. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video Fakta Loka berikutnya. See you next time.